Selamat pagi Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu kembali di dalam Lilin Pengharapan. Bacaan kita pada hari ini menurut Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 5. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema di dalam perenungan kita pada hari ini ialah hidup sehati sepikir dan rendah hati di dalam keluarga. Ada sebuah pujian Bapak Ibu seperti ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah memasuki bulan Oktober. Itu artinya kita telah memasuki bulan keluarga. Di bulan keluarga ini, kita bersama diingatkan mengenai pentingnya keberadaan keluarga di dalam kehidupan kita. Keluarga menjadi harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita dan tentunya tidak ternilai oleh apapun. Namun, berbicara mengenai keluarga, tidak dapat dipungkiri acap kali di dalam keluarga kita terjadi gesekan dan juga kesalahpahaman. Hanya karena perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya di antara anggota keluarga kita. Kita acap kali juga tidak hidup sehati sepikir satu tujuan bersama dengan anggota keluarga kita. Dan juga mungkin kita kerap kali saling menyalahkan satu dengan yang lain hanya karena perkara-perkara tertentu. Dan kadangkala kita pun terjebak untuk memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Rasul Paulus dalam bacaan kita pada hari ini menasihati jemaat di Filipi yang pada saat itu hidupnya hanya mementingkan kepentingan diri mereka sendiri. Hidupnya tidak memiliki kerendahan hati. Hidup tidak sehati sepikir sebagai jemaat Tuhan. Hanya fokus pada kepentingan diri mereka sendiri, bukan kepada kepentingan bersama. Dan keadaan-keadaan seperti inilah yang tentunya dapat memecah belah keadaan jemaat di Filipi. Hingga kemudian Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi agar mereka dapat hidup sehati sepikir. Mereka hidup menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Diminta untuk meneladani Yesus Kristus yang justru tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri, melainkan Yesus Kristus yang mau merendahkan dirinya, yang mau merendahkan hatinya untuk menjadi sama seperti kita manusia, mementingkan kepentingan umatnya, yang mau mementingkan kepentingan bersama, bukan fokus kepada kepentingan pribadi. Jemaat Tuhan yang terkasih, nasihat Rasul Paulus ini juga berlaku di dalam kehidupan kita pada saat ini. Berlaku juga di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Kita diingatkan bersama untuk memegang teguh hidup sehati sepikir di dalam keluarga. Apa artinya hidup sehati sepikir? Hidup sehati sepikir adalah hidup seia, sekata, satu tujuan. Kita saling kompak satu dengan yang lain, kita akur, kita solid, kita harmonis di dalam keluarga kita. Tidak hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri atau menjunjung ego diri kita sendiri. Dan ketika anggota keluarga kita yang lainnya juga berpendapat, kita pun mau menghargai keberadaan pendapat mereka. Kita mau merendahkan hati mendengar pendapat anggota keluarga kita yang lainnya. Saling menghargai satu dengan yang lain. Kita di dalam keluarga kita mau hidup sehati sepikir. Kita pun mau memiliki kerendahan hati untuk menerima apapun pendapat, apapun keadaan keluarga kita. Satu untuk semua, semua untuk satu.
Dan kiranya perenungan kita pada hari ini mengingatkan kita bersama di dalam keluarga kita. Selamat merayakan cinta kasih di dalam keluarga kita. Dan marilah kita hidup di dalam keluarga untuk sehati sepikir dan juga memiliki kerendahan hati. Dan kita mau meneladani apa yang Yesus Kristus lakukan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah keluarga yang boleh Tuhan hadirkan bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk keberadaan keluarga yang selalu hadir, menopang dan menguatkan kami. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Engkau yang terus mengingatkan kami untuk dapat hidup sehati sepikir di dalam keluarga. Kami menjalin relasi yang baik dengan keluarga kami. Dan kami pun ya Tuhan di dalam keluarga kami terus memiliki kerendahan hati untuk mau mendengarkan pendapat keluarga kami dan juga mau menghargai satu dengan yang lain, tidak hanya mementingkan kepentingan diri kami sendiri. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati keluarga kami di dalam setiap apapun yang boleh kami kerjakan. Biarlah kami dapat terus menjadi keluarga yang menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu kami berdoa dan menyerahkan kehidupan keluarga kami. Amin.